Maka di sini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan. Jenis ujiannya bisa 3. Bismillah. Tenang aja mas ya. Antum lihat aja, tulis ya. Biar saya ngapus, insyaallah. Perhatikan baik-baik. Sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya rumus asalnya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya torong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Tanya. Sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum menguji Anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massat-humul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Misal, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian sesuai dengan kadar niat antum. Kasih hujan gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'sun. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, nazil matar, turun hujan. La ba's, la ba'sa, la ba'sa. Gak ada masalah. La ba'sa, tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia lewat labas. Labas lewat. Ringan. Berarti kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid gerimis bisa. Tiba-tiba nggak jadi di rumah. Isi antum mengatakan, "Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah kan cuman gerimis." Takut teriak, masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat, maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darrun. Wad-darra, dari ba'sun jadi darrun. Jamaknya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik. Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya. Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celaan biasa. Duh, sudah berubah ya. Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang. Masya Allah. Duh, semakin panjang ya. Yang ingin Batman ya. Masya Allah. Udah banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja. Oh, Masya Allah. Darra, sudah nggak enak ke fisik. Darrun. Darrun. Lihat rumusnya ya. Lihat rumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan. Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik.
Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazulzilu zilzal. Zulzilu zilzal. Gempa, goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Antum sudah nggak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, padahal nggak ada gempa di luar, cuman hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, serang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang, serang, serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Dimohon maaf kalau di antara jamaah yang hadir saat ini Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup, karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh, jangan katakan ya Allah kenapa saya, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa, yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status, memang cuma saya yang sanggup. Oh Masya Allah, gak usah. Sadari, kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil, nggak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Cicak, baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap makanannya terbang?